Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Mutia Rahman dengan NIM 10620073. Saya dari program studi S1 Kedokteran Gigi tahun 2020, mata kuliah skill lab dental anatomi, dokter penanggung jawab mata kuliah Dr. Gigi Basma Rosandi Prakosa MSI, instruktur Dr. Gigi Eko Prasetyo MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran dari gigi 11, gigi 12, dan gigi 13. Yang pertama saya akan menjelaskan gigi insisif. Gigi insisif 1, rahang atas sebelah kanan. Gigi insisif 1, rahang atas sebelah kanan, menurut pandangan labial, di sini berupa 4 persegi panjang, sudut mesio-insisal 90 derajat, sedangkan di sudut distal insisal ini agak membulat. Cervical line melengkung ke arah apex, kadang-kadang terlihat 2 sulcus yang berjalan dari cervical line ke insisal. Selanjutnya saya akan menjelaskan aspek palatal. Di sini pandangan seperti labial. Perbedaan dari pandangan labial dan pandangan palatal ini lebih ke arah dia mengarah ke arah palatum, sedangkan labial ini lawannya atau mengarah ke arah atau gambarannya mengarah ke arah mulut. Untuk pandangan palatal ini, singulum yaitu bagian yang menonjol dekat serviks, fossa palatina yang terletak lebih ke insisal, fossa palatina lebih terletak ke insisal dari singulum, sebelah mesial dari fossa terdapat mesial marginal ridge. Marginal ridge. Untuk sebelah insisal dari fossa terdapat insisal marginal ridge. Selanjutnya saya akan menjelaskan aspek dari mesial, pandangan aspek dari mesial. Mesial ini merupakan pandangan yang lebih ke arah pandangan dari arah median line, sedangkan distal merupakan lawannya dari mesial. Jadi untuk gambaran distal ini menjauhi garis median line. Pandangan mesial ini berupa segitiga dengan dasar pada cervical line dan puncak pada insisal. Insisal ridge terletak di tengah-tengah, permukaan labial lebih cembung, permukaan palatal tidak rata yaitu cembung sedikit insisal ridge, cekung ke fossa. Selanjutnya pandangan distal. Pandangan distal ini terlihat seperti pandangan mesial, hanya berbeda cervical line melengkung ke arah cervical sedalam kurang lebih 2,5 mm. Selanjutnya saya akan menjelaskan aspek insisal. Pandangan insisal ini agar tidak terlihat sebab akar lebih kecil dari mahkota, garis insisal di tengah-tengah, permukaan labial lebih lebar dari permukaan palatinal. Permukaan palatinal ini dari insisal berjalan ke arah cervical dan mengecil ke arah singulum. Selanjutnya saya akan menjelaskan gigi insisif 2, rahang atas, atau gigi 1-2. Yang pertama saya akan menjelaskan dari pandangan labial. Pandangan labial seperti persegi panjang, sudut mesio-insisal agak bulat, sedangkan sudut disto-insisal sangat bulat. Jadi perbandingan dari sudut mesio dan sudut distal itu terletak pada bentuknya. Untuk akarnya lebih ke arah distal, seperti yang digambar ini, lebih ke arah distal. Cervical line melengkung ke arah apex. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk pandangan palatal. Pandangan palatal ini, seperti yang sudah dijelaskan tadi, pandangan palatal ini lebih mengarah ke palatum. Yang pertama singulum, terdapat singulum, fossa palatinal yang dalam, insisal ridge yang tebal, foramen cecum yang terletak antara singulum dan fossa. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari pandangan mesial. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, pandangan mesial ini mendekati ke arah median line. Di sini seperti segitiga, sedangkan cervical line yang melengkung ke arah insisal.
Selanjutnya saya akan menjelaskan pandangan distal. Pandangan distal ini seperti pandangan mesial, tetapi cervical line melengkung ke arah insisal. Tetapi cervical line melengkung ke arah insisal tidak sedalam sisi mesial. Terdapat depression dari mahkota sampai akar. Selanjutnya untuk pandangan insisal di tengah ini permukaan labial lebih lebar daripada permukaan palatal. Garis insisal mengikuti lengkungan geligi, jadi bagian distal dari garis insisal ini lebih ke arah palatal. Lebih ke arah palatal di atas sini. Selanjutnya saya akan menjelaskan gigi 1-3 atau gigi caninas, rahang atas. Dari pandangan labial, terlihat seperti mata tombak. Puncak kapsnya terletak di tengah-tengah, mempunyai lebar ridge yang berjalan dari cervical line ke arah insisal, mempunyai dua lereng, yaitu lereng mesial. Lereng mesial lebih pendek daripada lereng distal. Titik kontak mesial kurang lebih 1/3 insisal. Titik kontak distal kurang lebih 1/2 insisal. Cervical line melengkung ke arah apex. Selanjutnya untuk pandangan palatal, di sini singulum yang besar, mesial marginal ridge, distal marginal ridge, palatinal ridge yang berjalan dari singulum ke arah caps. Selanjutnya incisal ridge, mesial incisal ridge dan distal incisal ridge. Di antara ridge ini terdapat fossa palatinal, mesial palatinal, fossa disto palatinal fossa, disto palatinal fossa. Cervical line melengkung sedikit hampir lurus ke arah apex. Selanjutnya untuk pandangan mesial ini permukaan labial cembung dan permukaan palatar terlihat adanya singulum. Cervical line melengkung ke arah insisal sedalam kurang lebih 2,5 mm. Jarak labiopalatal tebal terutama di daerah singulum. Puncak kaps agak ke arah labial. Selanjutnya untuk pandangan distal, ini seperti yang digambar ini, seperti pandangan mesial, tapi cervical line melengkung ke arah insisal hanya sedalam kurang lebih 1,5 cm terdapat depression. Yang terakhir saya akan menjelaskan pandangan insisal. Pandangan insisal ini jarak labiopalatal lebih besar daripada mesiodistal. Permukaan labial terlihat turun ke arah distal. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.